warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safarada Argarin, NIM 2010201006. Saya dari kelas A1, prodi S1 Keperawatan. Di sini saya akan memberikan kritik dan saran pada matkul Nahwu yang dibimbing oleh Bapak Khotami, dan saya juga akan memberikan keluh kesah yang saya alami saat pelajaran Nahwu. Saat pertama kali saya mempelajari mata kuliah Nahwu, saya merasa kesulitan karena saya belum pernah sama sekali mempelajari Nahwu sebelumnya. Saat Bapak Khotami pertama kali memberikan materi tentang kata benda, saya cukup mengerti dengan beberapa kata-kata benda, dan ada juga yang sudah saya hafalkan. Dan materi kata benda adalah materi yang lumayan mudah menurut saya dan lumayan mudah untuk dimengerti. Beberapa kata yang saya hafal adalah kursi, meja, penghapus, penggaris, jam, tas, buku tulis, dan selebihnya saya kadang suka tertukar satu sama lain karena masih belum hafal. Namun saat ada materi kata tambahan atau imbuhan, saya sudah agak tidak paham karena menurut saya materinya lumayan susah. Tapi saat Bapak Khotami memanggil nama saya dan suruh menjawab pertanyaan yang Bapak berikan kepada saya awalnya itu merasa takut karena kayak takut salah karena saya memang belum mengerti materi tersebut, karena saya memang kayak susah menangkap materi yang menurut saya susah. Tapi saat saya menjawab dan itu dibantu Bapak Khotami, saya merasa terbantu, dan saat itu saya sedikit demi sedikit sudah paham karena bantuan Bapak Khotami untuk menjawab pertanyaan yang diberikan kepada saya. Walaupun saat kelas selesai saya agak lupa lagi dengan materi yang saya pelajari sebelumnya, tapi di lain hari saya kadang mengulang materi yang sebelum-sebelumnya Bapak berikan kepada saya agar kedepannya saya tidak lupa dengan materi yang lain dan tidak tertimbul dengan materi yang baru. Dan saat materi kata ganti orang itu lumayan paham karena hanya diganti dengan beberapa kata saja. Namun saya masih sering kayak lupa namanya karena terlalu banyak kosakata yang saya hafalkan sebelumnya, dan kadang tuh kayak suka terbalik satu sama lain dengan kosakata yang lain. Karena memang saya dari awal kayak susah menghafal kosakata bahasa yang saya kurang mengerti seperti bahasa Arab. Dan saat ada materi kata kerja, itu di materi tersulit di Nahwu menurut saya, dan sampai sekarang saya kadang suka kayak bingung dengan kata kerja Nahwu karena menurut saya tuh kayak rumit dan kayak sering ketukar satu sama lain gitu loh Pak. Dan saya juga sudah berusaha untuk memahami materi tersebut, dan alhamdulillahnya sedikit demi sedikit saya bisa paham, walaupun ya kadang saya sering lupa, tapi kadang saya membaca catatan saya lagi dan PPT dari Bapak yang berikan, karena saya kalau dijelaskan tuh harus nggak sekali itu Pak, jadi harus kayak berkali-kali harus saya pahami baru saya paham betul. Dan setiap saya belajar Nahwu, awalnya tuh saya tuh gak tertarik sama Nahwu karena memang dari TK pun saya tidak pernah diajarkan bahasa Arab di sekolah saya, dan saya berpikir kalau Nahwu itu pasti sulit karena kan bahasa Arab kan. Saya kayak mikir ini pasti sulit gitu kan. Ya memang sulit, tapi saya suka bersyukur karena masih ada beberapa materi yang saya pahami dan kosakata yang bisa saya hafalkan, walaupun hanya sedikit, tapi saya kayak bersyukur bisa menghafalkan materi yang menurut saya itu susah. Dan karena Bapak Khotami itu
kadang tuh manggil nama saya di Zoom kan, kadang saya tuh kayak merasa takut salah karena apa ya, kayak deg-degan gitu, takut salah nanti kalau salah tuh gimana gitu kan. Tapi kadang saya juga keinget sama mama bapak yang gimana mau maju kalau salah aja takut gitu kan. Pas itu saya tuh kayak mikir, oh iya, gimana saya bisa maju kalau salah aja takut gitu kan. Terus sedikit demi sedikit saya tuh kadang suka menjawab pertanyaan bapak walaupun hanya beberapa, tapi kayak saya tuh kayak seneng gitu loh, saya tuh bisa memajukan diri saya dan lebih baik dari sebelumnya dan bisa berani speak up tanpa takut salah gitu kan. Kadang saya juga mikir nanti kalau salah juga dimarahin bapaknya gitu kan, karena lagi belajar juga. Dan sedikit demi sedikit saya bisa paham dengan materi yang bapak sampaikan karena saya berani speak up juga, karena bantuan teman-teman juga yang kadang kalau saya nggak paham tuh saya tanya ini gimana gitu kan, terus sama teman-teman juga mau menjelaskan walaupun hanya beberapa. Terus saya tuh kadang tuh kayak nunggu nama saya tuh dipanggil dan suruh menjawab beberapa pertanyaan gitu kan, namun kayak biar diri saya tuh berani speak up lagi gitu loh. Terus saya tuh kadang juga merasa takut, tapi saya didampingi Bapak Kotami dan Bapak Kotami selalu bilang gak apa-apa gak usah takut salah gitu kan. Saya tuh langsung kayak berani speak up gitu loh, karena tuh Bapak tuh nggak galak yang kayak saya pikirin awal itu. Terus waktu itu ya saya sedikit demi sedikit tuh saya kayak berani ngomong di Zoom gitu, terus berani menjawab beberapa pertanyaan juga. Terus ada kalanya tuh kayak saya tuh merasa males dengan nahwu, karena kadang tuh ada materi yang belum saya paham dan menurut saya tuh susah banget, dan saya tuh udah berusaha buat memahami tapi tuh kayak gak masuk gitu loh Pak di pikiran saya. Nah di situ kadang saya kayak merasa malas gitu loh. Terus kayak seiring berjalannya waktu saya tuh kayak memahami dikit demi sedikit, terus kayak lihat di Google juga, terus kayak tanya teman-teman, akhirnya paham walaupun hanya beberapa aja, tapi saya kayak saya udah berusaha, kayak udah bersyukur aja gitu loh. Saya suka dengan cara mengajar Bapak Kotami, sabar dalam mengajar dan menjelaskan dengan pelan-pelan agar semua paham dan menunjuk satu persatu mahasiswa untuk menjawab pertanyaan. Dan Bapak Kotami juga baik dan tidak galak, dan Bapak Kotami termasuk dosen favorit saya karena cara mengajarnya itu santai tapi tidak membuat bosan gitu loh. Terus tapi sekarang saya kayak lebih rileks saja kalau pelajaran aku, nggak kayak dulu yang selalu tegang gitu. Dan itu sih keluh kesah yang saya rasakan saat pelajaran aku, dan kritik sarannya saya berikan kepada Bapak. Saya mohon maaf jika ada salah tutur kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.